Apakah seorang debt collector atau penagih utang bisa menyita barang kita kalau kita kebetulan tinggal satu rumah dengan si debitur atau orang yang sedang berutang? Coba bayangkan, kalau kita sedang berada dalam sebuah situasi di mana kita sedang tinggal serumah dengan seseorang yang mempunyai utang atau tagihan yang cukup besar atau katakanlah debitur, dan tiba-tiba barang-barang kita disita oleh si penagih utang atau debt collector. Apakah tindakan itu sah? Dan apakah dalam hal ini kita bisa mendapatkan barang-barang kita kembali? Lalu pertanyaan berikutnya, tindakan-tindakan apa yang bisa dilakukan oleh seorang penagih utang atau debt collector, dan tindakan-tindakan apa yang tidak boleh dilakukan oleh seorang penagih utang atau debt collector? Perlu saya tegaskan, seorang debt collector atau penagih hutang mempunyai hak atau kewenangan yang terbatas dalam menyita barang atau aset dari si debitur atau orang yang berutang. Karena apa? Karena di Indonesia, debt collector atau penagih utang tidak bisa sembarangan untuk menyita barang milik seseorang hanya karena orang tersebut itu tinggal serumah dengan orang yang berutang atau debitur. Misalkan, si Budi tinggal bersama kakaknya yang bernama Rina, yang kebetulan memiliki utang yang belum dibayar kepada pemberi pinjaman. Suatu hari, seorang debt collector atau penagih utang datang lalu kemudian menyita beberapa barang di rumah Budi. Katakanlah seperti televisi, laptop, atau lebih besar lagi mobil atau motor, atau sertifikat rumah. Padahal, barang-barang tersebut itu milik dari Budi, bukan Rina. Apakah tindakan itu sah? Perlu saya sampaikan, berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, seorang debt collector atau penagih utang tidak mempunyai kewenangan atau tidak berwenang untuk menyita barang milik orang lain, kecuali barang tersebut memang milik dari si pengutang atau si debitur. Misalnya, si debt collector atau penagih utang bisa membuktikan kalau misalnya mobil atau motor yang jadi jaminan utang itu punya dari kakaknya si Rina yang punya utang, bukan punya dari si Budi. Itu pun dengan catatan, mobil atau motor yang disita itu sudah dipasang fidusia atau jaminan fidusia misalnya. Atau sebelumnya ada perjanjian khusus atau pernyataan jaminan pribadi dari si Budi sebagai pemilik rumah yang selanjutnya saya sebut dengan personal guarantee. Jadi kalau si pemilik rumah atau Budi membuat jaminan pribadi atau personal guarantee yang pada intinya menyatakan kalau kakaknya Rina sebagai debitur tidak bisa membayar utang, maka si penjamin utang atau si Budi itu bisa dimintai pertanggungjawabannya untuk membayar utang dari si Rina sebagai debitur. Artinya, di sini aset dari si Budi sebagai penjamin utang tersebut itu kemudian bisa disita, dan hasil dari lelang atas aset jaminan akan digunakan untuk membayar utang dari si Rina kepada pemberi pinjaman atau yang lebih kita kenal dengan istilah kreditor. Dengan catatan, aset dari si penjamin utang tersebut itu sebelumnya sudah dipasang jaminan fidusia. Kalau misalnya barang jaminan utangnya itu berupa kendaraan bermotor, atau sudah dipasang hak tanggungan. Kalau misalnya barang jaminannya itu berupa tanah dan bangunan atau sertifikat rumah. Tapi hal yang perlu menjadi catatan, dalam proses penyitaan ini tidak boleh main tarik paksa atau melakukan penarikan dengan ancaman kekerasan. Jadi, si pemilik motor atau si pemilik mobil atau pemberi fidusia menyerahkan kendaraannya secara sukarela kepada debt collector atau penagih utang. Nggak bisa main paksa atau main rampas aset. Karena kalau dalam kasus ini misalnya si debt collector atau penagih utang main paksa dengan ancaman kekerasan, maka dalam hal ini si debt collector atau penagih utang bisa dilaporkan kepada pihak kepolisian karena adanya dugaan tindak pidana ancaman kekerasan atau perampasan terhadap si pemilik barang. Artinya,
Kalau debitur atau pemberi jaminan utang tersebut itu tidak menyerahkan barang jaminan utang secara sukarela, maka sita asetnya harus dilakukan melalui pengadilan. Jadi penyitaan barang atau aset hanya bisa dilakukan oleh jurusita pengadilan, atau kalau tidak ada jaminan fidusia atau hak tanggungan, maka sitanya tersebut itu harus terlebih dahulu dilakukan dengan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri untuk selanjutnya menuntut agar dalam kasus ini si debitur membayar utang berikut denda atau bunga kalau ada memang diatur dalam perjanjian, dan setelah mendapatkan putusan yang sah dari pengadilan yang mengabulkan gugatannya, baru di sini kita bisa mengajukan eksekusi dan lelang atas aset dari si debitur atau memberi jaminan untuk membayar utang dari si debitur kepada si kreditor. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan kalau barang kita disita debt collector atau penagih utang secara tidak sah? Perlu saya sampaikan, ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Pertama, dengan membuat laporan polisi. Jadi kalau penagih hutang atau debt collector menyita barang kita secara tanpa hak, maka kita bisa melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian, karena ini bisa dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian atau tindakan perbuatan melawan hukum lainnya seperti perampasan atau ancaman kekerasan misalnya, kalau dalam kasus ini memang ada dugaan tindak pidana tersebut. Lalu yang kedua, dengan mengajukan gugatan perdata, karena selain membuat laporan polisi, kita juga bisa mengajukan gugatan perdata ke pengadilan untuk meminta pengembalian barang atau kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindakan yang diduga dilakukan oleh si penagih hutang atau debt collector. Lalu yang ketiga, dengan membuat laporan kepada pihak otoritas jasa keuangan atau OJK, jika dalam hal ini si penagih hutang atau debt collector berasal dari lembaga keuangan resmi, katakanlah seperti bank, leasing, dan lembaga keuangan lainnya. Jadi kita bisa melaporkan tindakan tersebut itu ke otoritas jasa keuangan atau OJK. Kesimpulannya, penagih hutang atau debt collector tidak boleh menyita barang milik kita tanpa dasar hukum yang jelas, apalagi kalau hanya serumah. Kalau sampai dilakukan, kita sebagai pemilik barang mempunyai hak untuk melaporkan si penagih utang atau debt collector kepada pihak kepolisian, termasuk untuk menuntut pengembalian barang ke penagih utang atau debt collector atau orang yang menyuruhnya, atau mengajukan ganti rugi atau gugatan perbuatan melawan hukum melalui pengadilan. Demikian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat buat kita semua. Salam dari saya.